sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ya, terima kasih. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ada semua ya? Oke. Nah, terima kasih yang sudah hadir hari ini. Coba semuanya berdiri, ya, berdiri. Saya lihat semuanya pada lesu gitu ya, nggak ada semangat. Nah, sekarang coba kalian perhatikan dari atas sampai ke bawah, penampilan kalian sudah rapi atau belum? Sudah? Oke. Sekarang ayo kita sama-sama bernafas, ya. Kita tarik nafas, kemudian hembuskan nafasnya perlahan. Kalian nikmati, kalian rasakan betapa besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita hari ini, ya. Betapa luasnya karunia Allah terhadap kita bahwa kita bisa berkumpul hari ini bersama-sama. Nah, sepatutnya kita bersyukur atas nikmat tersebut. Gimana cara kita bersyukur? Oke, kalian harus semangat, ya, harus tetap antusias mendalami pembelajaran kali ini dari awal sampai akhir. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang penyambungan fiber optik. Oke, Jody, saya ingin tanya. Kemarin kita sudah membahas peralatan yang akan kita gunakan dalam menyambung fiber optik. Apa saja? Silakan sebutkan. Oke. Ya, terima kasih Jody. Ya, betul sekali ya. Jadi ini adalah alat-alat yang kita gunakan, ya. Kemarin kita juga sudah sempat menggunakan bagaimana cara mengaplikasikan alat-alat ini, ya. Oke. Kemudian saya ingin tanya satu lagi, Uswatun. Ini apa namanya? Oke, stripper apa fungsinya? Ya, betul sekali ya. Jadi stripper ini fungsinya untuk mengupas coating dan mengupas cladding. Baik, kita lanjut ya ke materi. Nah, coba kalian perhatikan. Di dalam melakukan sesuatu kita harusnya punya tujuan ya. Nah, tujuan kita kali ini adalah kalian mampu melakukan penyambungan fiber optik menggunakan cushion splicer. Nah, di situ sudah ada alat-alatnya. Nanti saya akan mendemonstrasikan bagaimana kalian menggunakan masing-masing alat ini. Nah, saya harap kalian semua memperhatikan dengan seksama supaya kegiatan belajar kita berjalan dengan baik. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sebenarnya apa saja sih yang harus kita perhatikan dalam melakukan penyambungan fiber optik. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Ada persiapan kabel dan brosur, kemudian pemasangan kabel, persiapan fiber optik, penyambungan fiber optik, kemudian penutupan klosur. Nah, di mana sebuah klosur itu adalah tempat untuk melakukan penyambungan. Kita di sini punya lab ya, punya lab, jadi kita bisa melakukan penyambungan sesuai dengan aplikasi di lapangan. Nah, contoh di sini, ya, ini. Nah, ini adalah instalasi infrastruktur fiber optik yang sudah dipasang. Coba perhatikan di sini. Nah, ini ada namanya tray. Tray ini fungsinya untuk meletakkan hasil sambungan fiber optik. Nah, nanti kalian akan melakukan kegiatan seperti ini. Penampang ya, penampang dari kabel optik ya, di mana kita sudah pernah bahas bahwa optik itu terdiri dari core, kemudian cladding dan coating, itu urutan-urutan kabelnya. Nah, kemudian di sini penggunaan kabelnya harus rata. Jadi pada saat memotong dengan clipper itu harus rata, tidak boleh serong ataupun pecah gitu ya, supaya tidak ada gelembung dan hasil penyambungannya bagus. Nah, ini contohnya ya. Jadi di alur V ini ya, ini namanya alur V. Itu ada dioda elektroda yang akan menggerakkan kabel sehingga dia bertemu, kemudian dilakukan pembakaran oleh elektrodanya. Nah, sistem sensornya yang berisi kaca dan lensa. Ini yang harus kalian perhatikan. Jangan sampai alat ini terkena kabel ya, ini namanya kabel pigtail atau kabel FO ya, yang single mode. Nah, ini kita bisa lakukan penyambungan ya dengan sama-sama diameternya yang seperti ini. Jadi tidak bisa satu diameternya kecil, satunya besar. Langkah pertama adalah kita menggunakan stripper. Ya, ini menggunakan stripper. Nah, kita bagaimana kita mengupas coating ya.
Ini dikupas ya. Kemudian di sini ada pelindung kabelnya atau yang disebut dengan strike member. Kemudian kita akan melakukan pengupasan. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah hasil pengupasan cladding yang menggunakan stripper. Jadi setelah ini kita menggunakan clipper untuk memotong optiknya. Oke. Kemudian setelah itu baru kita lakukan penyambungan menggunakan splicer. Nah, di sini ada elektrodanya, kita bisa buka ya. Jadi kita harus masangnya dengan hati-hati ya. Nah, seperti itu. Baik, saya sudah mendemonstrasikan dan sudah menjelaskan, maka kita akan mendapatkan hasil sambungan. Hasil sambungan itu tidak serta-merta baik semuanya ya. Jadi ada 3 jenis sambungan ya. Apabila terjadi kesalahan ataupun error. Contohnya adanya gelembung. Nah, adanya gelembung pada penyambungan. Itu bisa jadi ada debu ataupun ada kotoran-kotoran yang masih menempel pada optik. Kemudian ada garis hitam. Nah, itu terjadi pada saat optik itu yang kita potong itu tidak rata. Nah, kemudian ada garis tebal seperti itu. Nah, banyak kemungkinan ya. Jadi ada 3 kemungkinan. Apabila hasil sambungan seperti gambar ini, maka yang harus kalian lakukan adalah lakukan penyambungan ulang. Ada yang ingin bertanya? Ya, ready? Oke, baik. Nah, bagaimana Bu caranya ketika hasil sambungan seperti ini? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Nah, di sini kan ada ya, di layar monitor ini ada yang namanya proses hasil penyambungan. Di sini akan nampak. Jadi kalian bisa melihat hasil sambungannya pada layar LCD di Fusion Splicer. Baik, terima kasih Randy atas pertanyaannya. Kegiatan selanjutnya ini ada LKPD. Silakan kalian baca dan pahami ya. Tapi sebelumnya saya ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Jadi satu kelompok beranggotakan 3 orang ya. Jadi silakan. Oke, sudah. Nah, silakan dibaca. Silakan diambil LKPD-nya. Baik, silakan dipahami. Kemudian saya mau kelompok 1 maju ke depan untuk yang pertama melakukan penyambungan fiber optik. Apabila ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan kepada saya. Oke, kelompok 1 sudah selesai sampai kelompok 4 ya. Selanjutnya, mari kita menyaksikan hasil pekerjaan kalian ya dengan cara mempresentasikan, mungkin dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 seterusnya. Baik, saya persilakan untuk kelompok 1 melakukan presentasi. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, pada kelompok lainnya silakan bertanya kepada kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan kelompok 3. Baik, nah jadi begini ya, kalau kita mengalami kendala, ya ini menggunakan alat OPM, jadi ketika kelompok 1 tadi mengukur hasil rekaman yang hasil penyambungan mereka itu sangat besar, mereka menghasilkan minimum 23, artinya sambungan mereka itu tidak bagus. Nah, kesimpulannya adalah ketika kita melakukan penyambungan itu harus bersih, kemudian harus sesuai dengan SOP, kemudian apa lagi? Harus memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan tata cara ya, tata cara dalam melakukan penyambungan, dan penggunaan alat-alatnya juga harus sesuai dengan SOP. Jadi evaluasi untuk kelompok 1 bahwa untuk praktikum selanjutnya kalian harus mempelajari hal-hal yang kalian lakukan tadi, kesalahan-kesalahan itu harus dikembali kembali. Baik, silakan untuk kelompok 1. Pada semua kelompok yang sudah melakukan presentasi ya, saya ucapkan terima kasih. Saya memberikan apresiasi kepada kalian yang sudah berani tampil untuk melakukan presentasi. Kemudian saya akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran kali ini. Kira-kira apa yang kalian rasakan, pengalaman apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Oke, siapa yang mau mengungkap pendapatnya? Ya, baik. Oke, jadi refleksi kita hari ini adalah intinya utamakan kesehatan dan keselamatan kerja dalam melakukan suatu pekerjaan ya. Terlebih lagi kita berhubungan dengan alat-alat yang
harganya lumayan mahal, kemudian kita juga harus memperhatikan dari sisi kebersihan, keselamatan dalam melakukan pekerjaan, itu harus kita perhatikan ya. Kemudian dalam proses penyambungan juga kita harus memperhatikan SOP atau tata cara ya, jangan dibolak-balik. Nanti sebelum dimasukkan ke mesin spacer, wajibnya kita membersihkan menggunakan alkohol ya. Untuk tugas di rumah ya, silakan kalian baca modul di halaman 20 sampai 26 untuk pertemuan berikutnya, yaitu kita akan belajar tentang mengkaji elemen sambungan fiber optik. Oke, saya rasa pembelajaran hari ini cukup ya, dan kemudian saya berharap di pertemuan berikutnya kalian masih tetap semangat untuk belajar ya. Hati-hati dalam perjalanan pulang nanti ya. Marilah kita tutup dengan berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Ya, selesai. Terima kasih.